Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma rabbana la tahtim ajalana qabla an natuba ilaik taubatan nasuha. Rabbana la tahtim ajalana qabla an naqula la ilaha illallah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau tutup usia kami sehingga kami dapat mengucapkan dan melaksanakan tuntutan kalimah la ilaha illallah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau tutup usia kami sebelum kami bertaubat, memohon pengampunan kepadamu bagi dosa-dosa kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat, jamaah yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan kalimah tauhid la ilaha illallah. Seperti yang telah kita pelajari selama ini, kalimat ini begitu istimewa, bahkan sangat-sangat istimewa. Kita hidup dan kemudian dimatikan pun kerana kalimat ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya.
Dan orang yang baik, paling baik amalnya, yakni orang yang menepati, melaksanakan tuntutan la ilaha illallah. Bahasa yang mudah, kalaulah bukan kerana kalimah la ilaha illallah, Allah tidak hidupkan kita, Allah tidak matikan kita. Dengan sebab kalimah la ilaha itu jugalah kita nanti akan dibangkitkan di akhirat. Di sana ada mizan, di sana ada hisab, di sana ada pelbagai macam pertanyaan, ada ganjaran pahala, ada balasan siksa. Bahkan di akhirat ada neraka tempat siksa. Dan juga ada surga tempat kenikmatan pun semata-mata kerana kalimah la ilaha illallah. Amal kita ditimbang tu kerana la ilaha illallah. Betul atau tidak kalimah la ilaha illallah? Sesiapa yang kalimah la ilaha yang diucapkan betul, lalu diamalkan tuntutan-tuntutannya dengan sempurna, surgalah balasannya. Surga itu disediakan kerana la ilaha illallah. Siapa yang tidak mengucapkan kalimah la ilaha illallah atau mengucapkannya tidak betul dan tidak beramal dengan tuntutannya, nerakalah tempatnya. Dihisab amal kita untuk menilai la ilaha illallah kita ni betul atau tidak. Ada timbangan di akhirat pun untuk mengetahui la ilaha illallah kita ni jujur atau tidak. Kalimat yang hanya terdiri daripada 4 patah kata. La ilaha illa Allah. Kalimatul haq. Ya, kalimat hak. Alaiha nahya. Atasnya kita dihidupkan. Wa alaiha namut. Dan atas kalimah ini juga kita akan dimatikan. Wa alaiha nub'atsu hayyan. Dan diharapkan kita pun akan dibangkitkan oleh Allah kelak atas kalimat la ilaha illallah. Kalau bukan kerana kalimah la ilaha illallah, kalau bukan kerana Allah hendak memperkenalkan zatnya bahawa tiada Tuhan yang bersembah melainkan Dia, bumi langit tidak ada. Dengan ayat mudah, diciptakannya bumi dan langit, dihidupkannya kita, dimatikannya kita, diturunkannya hujan, diberikannya perintah dan larangan, dihisapnya ada malaikat mencatat. Itu semuanya demi kalimah la ilaha illallah. Betapa dahsyatnya kalimah ini. Tetapi seperti mana yang telah kita pelajari selama ini, kalimah ini memang dahsyat dan akan memberikan manfaat yang maha dahsyat. Tetapi dengan beberapa syarat. Nah, syarat-syarat inilah alhamdulillah kita telah pelajari dan sekarang kita akan pelajari syarat yang terakhir. Yang terakhir, al-mahabbah. Ya. Syarat yang ketujuh, al-mahabbah.
Mahabbah itu maknanya cinta. Saya bacakan dalam nota itu, paragraf pertama. Sebelum saya jelaskan, dan saya akan berikan contoh. Apa makna mahabbah? Cinta yang menjadi syarat diterimanya kalimah la ilallah dan akan memberikan manfaat yang besar bagi yang mengucapkannya sama ada di dunia apatah lagi di akhirat. Baik, lihat notanya. Al-mahabbatu makna dzalika, makna itu semua, yakni mahabbatu hadhil ibarah. Mahabbah atau mencintai kalimat ini. Ibarat ini. Wa ma yatadullu alaihi min ma'anin. Dan juga mencintai apa saja yang menunjukkan kepada maknanya. Ini saya terjemahkan harfiah dahulu. Wa ma yata'allaqu biha, dan juga mencintai apa saja yang berkaitan dengannya. Wa mahabbatun man iltazama biha, dan juga mencintai orang yang punya iltizam, punya komitmen untuk berpegang teguh dengan kalimat tersebut. Setelah kita mencintai kalimat ini, mencintai makna yang terkandung di dalamnya, atau apa saja yang berkaitan dengannya, tentu merupakan dengan beramal. Juga mencintai orang lain yang punya komitmen berpegang dengan kalimat ini. Orang lain, siapa saja yang pegang, kita pun mencintai dia. Karena itu tuntunan la ilaha illallah. Wa bughdu man taraka dzalika kullah. Dan membenci pada orang yang meninggalkan kalimat ini. Mencintai orang yang mempunyai kalimat ini, berpegang teguh dengan kalimat ini, punya iltizam, komitmen yang kuat untuk terus berpegang kalimat ini, dan membenci orang yang tidak punya kalimat ini, meninggalkan kalimat ini. Hadis riwayat Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih disukai olehnya, lebih dicintai olehnya daripada cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada seluruh manusia. Orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan wajib ada padanya mahabbah. Mahabbah itu ditujukan pada siapa? Ditujukan kepada zat yang ia saksikan melalui kalimat tersebut. Siapa zat yang kita saksikan kalimat tersebut? Allah lah kan. La ilaha illallah. Maknanya mencintai Allah.
dan juga mencintai orang yang menyampaikan kalimah tersebut kepada kita. Siapa dia? Rasulullah. Sehingga kalimah la ilaha illallah akan memberi manfaat besar bagi kita yang mengucapkannya. Sama ada manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Jika kita yang mengucapkan kalimah la ilaha ini ada rasa cinta kepada Allah, ada rasa cinta kepada utusannya, melebihi daripada cinta kita kepada selainnya. Diri kita sendiri, anak kita, orang tua kita, seluruh manusia. Seluruh manusia. Dan salah satu tanda kecintaan seseorang itu kepada suatu yang lain, ya mestilah sentiasa mencari keridhaannya. Melakukan apa yang disukai oleh yang dicintainya. Meninggalkan apa yang tidak disukai oleh yang dicintainya. Bila kita mencintai Allah, buktikan yang kita akan melakukan setiap apa yang dicintai oleh Allah. Bila kita cinta pada Allah dengan jujur bagi memenuhi syarat yang ketujuh bagi kalimah la ilaha illallah, tinggalkan apa saja yang tidak disukai oleh Allah yang kita cintai. Sehingga apa yang kita lakukan hanya yang dicintai oleh Allah. Jika sekiranya yang kita nak buat itu Allah menyukainya, tapi diri kita tidak menyukainya, kita utamakan cinta Allah. Kita dahulukan apa yang Allah mahu, bukan apa yang kita nak. Allah suruh kita buat macam itu. Kita buat ke tidak? Buat ke tidak? Pertimbangannya apa? Siapa yang suruh? Allah. Mana kalau kita buat Allah suka? Suka. Tapi masalahnya saya tak suka. Nafsu saya tak suka. Korbankan. Nafikan. Tolak kehendak hawa nafsu. Kepentingan diri. Semata-mata karena ingin melaksanakan apa yang Allah cintai. Sehingga orang yang mahabbah dengan kalimah ini, atau kalimah ini yang memberikan mahabbah, maknanya dalam hidup ini dia sudah tidak punya kepentingan diri. Tidak. Jika kepentingan pribadinya bercanggah dengan suruhan Allah, maka dikurbankan kepentingan dirinya. Tapi jika apa yang Allah suruh itu ya sesuai dengan kepentingan dirinya, tak mengapa, buatlah, lagi seronok. Lagi seronok. Tidak susah. Katakanlah Allah melarang kita makan daging babi. Maknanya kalau kita tidak makan daging babi, Allah suka kita. Suka. Allah yang kita cintai, suka kita. Hati kita pula, nafsu kita pula, memang tidak suka makan daging babi. Sehingga meninggalkan makan daging babi, larangan Allah ini mudah bagi kita.
Karena apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah kehendaki, Allah yang kita kehendaki pada kita sama dengan kehendak kita. Waktu itu senang, mudah. Tidak perlu kita bermujahadah. Dalam diri kita tidak ada peperangan antara bisikan la ilaha illallah dengan bisikan nafsu. Tenang. Nah, kalau kita nak tahu cinta kita pada Allah ni tulus atau tidak, bila nanti perintah Allah bercanggah dengan keinginan kita, bercanggah dengan nafsu kita, saat itu mana yang kita hendak dahulukan, yang kita hendak menangkan. Nak mendahulukan apa yang Allah kehendaki, karena itu Allah suka, nafsu kita pasti meronta-ronta, protes dan berontak. Tapi bila kita ikuti hawa nafsu kita seronok, puas hati. Tetapi Allah murka kepada kita. Kalaulah itu yang berlaku, mahabbah kita kosong. La ilaha illallah kita masih dipertanyakan di akhirat. Walaupun Nabi telah bersabda, siapa yang mengucapkan kalimah la ilallah masuk surga, dia akhirnya tanya, kamu sudah baca la ilallah? Sudah, ya Allah. Ya Allah, aku telah mengucapkan la ilallah. Menurut janji Nabi-Mu, siapa yang mengucapkan masuk surga? Kenapa aku tidak masuk surga? Apa kamu tahu apa tentang la ilallah? Oh, tahu ni mesti ada ilmu, mesti ada yakin, mesti ada ingkiat. Kan? Sudah dijelaskan tu dalam sifat-sifat yang sebelumnya tu. Mesti ada mahabbah. Dulu kamu ada mahabbah atau tidak? Aku yang kamu kata kamu cintai dengan ucapan la ilaha illallah. Kenapa kamu tidak buat apa yang aku suruh? Kamu kata cinta aku. Aku adalah kekasihmu, kata Allah. Tapi kenapa kamu tidak buat untuk menyenangkan kekasihmu? Tapi malah menolak. Apakah itu mahabbah? Kalau itu ucapan la ilaha kamu belum jujur. Belum sempurna. Kamu belum boleh terus masuk surga. Ya. Baik, jamaah sekalian, saya ingin tunjukkan contoh yang mudah. Contoh ini sangat popular dan mungkin jamaah sering mendengarnya. Tapi saya coba berikan lagi sekali. Saya berikan poin-poinnya bahwa di sini ada satu gejolak, peperangan, perlawanan antara tuntutan la ilaha illallah Allah yang dicintainya dengan tuntutan kepentingan diri. Mana nanti yang nak dimenangkan, mana yang dikalahkan untuk membuktikan cinta atau tidak. Ada atau tidak mahabbah itu bagi yang mengucapkan. Jamaah sekalian, tolong dibuka Al-Quran. Di situ saya tak sempat teruskan. Surah yang ke-37, Surah As-Saffat. Surah yang ke-37, Surah As-Saffat. Selepas Surah Yasin. Tolong dibuka. Kita kaji sama dan kita jelaskan poin-poinnya khas yang berkaitan dengan makna mahabbah di sini. Menjadi syarat la ilaha illallah. Bermula daripada ayat 100. Bermula daripada ayat 100.
Sudah jumpa ya? Surah As-Saffat bermula daripada ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini kisah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baginda Nabi Ibrahim pernah berdoa. Lama tidak diberi zuriat oleh Allah. Ingin sekali Allah berikan anak zuriat. Dan doa beliau ialah Rabbi habli minas solihin. Rabbi wahai Tuhanku. Hab anugerahilah olehmu li bagiku. Minas solihin daripada orang-orang yang soleh. Ibrahim minta dikurniakan anak, tapi Ibrahim tidak menyebutkan, tidak meminta jenis jantina anak yang dia pohon. Tetapi Ibrahim memohon sifat anak yang dipohon itu. Soleh. Ya Allah, berikan hamba ini zuriat yang soleh. Sudah. Ibrahim tak minta lelaki ke perempuan ke. Soleh. Apa artinya? Katalah dibagi anak sesuai dengan permintaan, tapi jika tidak soleh. Soleh itu penting. Pastikan ia keutamaan dalam memohon zuriat. Satu. Setelah sekian puluh tahun, bahkan umur Ibrahim sudah mencecah 1 abad, belum punya anak, akhirnya fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak lelaki. Gulam. Wahai Ibrahim tak tentukan jantinanya. Yang halim. Masya Allah. Halim. Halim itu kaitannya dengan sifat jiwanya. Ya, di situ ada sikap lemah lembut, di situ ada penyabar, di situ ada pemaaf, di situ ada halim juga bermakna orang yang punya sifat lebih suka memaafkan kesalahan orang daripada membalasnya. Halim juga bermaksud orang yang suka menangguhkan balasan terhadap orang yang menganiayanya, walaupun ia mampu membalasnya. So halim adalah kaitannya dengan jiwa yang tinggi. Ini Nabi Ismail. Bukan Nabi Ishak. Nabi Ishak lahir sebagai Ismail, Allah berikan bukan bighulamin halim, tapi bighulamin alim. Kalau Nabi Ishak, gulamin alim. Anak yang pandai ilmu. Ini yang halim. Kalau dalam bahasa mudah, Nabi Ishak ni diberi anugerah oleh Allah yang nanti melahirkan Bani Israel, punya IQ yang tinggi. Alim. Sementara Nabi Ismail, kelebihannya punya EQ dan SQ yang tinggi. Itu bezanya. Akhlaknya mulia, kesabarannya tinggi, qanaahnya luar biasa. Itu Nabi Ismail. Nabi Ishak, IQ tinggi. Sebab itu kalau kita lihat, nabi-nabi yang berdarah, yang kemudian Nabi Ishak, Bani Israel, dan juga Bani Israel,
orangnya pandai-pandai. Pandai-pandai. Tapi Nabi dan Nabi Ismail, jadi Nabi Muhammad SAW, punya jiwa yang lemah lembut, pemaaf, penyayang, segala-galanya lah, penyabar. Dan tentu Nabi Ibrahim suka, seronok dengan kelahiran Ismail. Tak terbayang lah. Tak terbayang. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala. Setelah Ismail lahir, sebenarnya kita maklum, Nabi Ibrahim tidak dibenarkan oleh Allah untuk duduk bersama Ismail dan ibunya, Hajar. Allah perintahkan Ibrahim untuk meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi, di Makkah Al-Mukarramah. Sementara Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah berada di Palestina. Di negeri Syam lah kalau zaman dahulu. Itu pun dah ujian. Dan Ibrahim hanya sami'na wa ata'na. Ibrahim sangat mencintai Ismail, sangat mencintai Hajar yang istilahnya memberikan durian. Tapi di Ibrahim lebih mencintai Allah. Karena Allah suruh untuk meninggalkan Hajar dan Ismail jauh di sana dan tak boleh duduk bersama Ibrahim Samina. Itu semata-mata mahabbah. Mahabbah itu macam itulah. Dia buat itu tidak punya kepentingan apa-apa, melainkan semata nak menzahirkan, membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan tulus ikhlas. Coba kalaulah Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail, jauh di Makkah, dari tempat tinggalnya di negeri Syam, Palestina lah. Coba, apa kepentingan diri yang ada? Apa kepentingan Nabi Ibrahim yang ada waktu itu? Yalah, supaya mungkin ada kepentingan jugalah, supaya tak tanggung banyak keluarga. Karena anak isinya jauh, jadi ringan sikit beban keluarga. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim orang berjaya dalam peternakan. Apa kepentingan dia? Nak kata kepentingan dia tak suka, dia sangat menyukai. Bila dia sangat menyukai, kenapa tengok. Semata-mata karena mahabbahnya. Contoh ni. Dia sudah tidak fikir lagi. Sebab yang penting, la ilaha illallah. Yang dia cinta itu. Selepas beberapa kemudian, lebih kurang satu dekad, satu dekad, satu dasawarsa, lebih kurang 10 tahun, Ibrahim dibenarkan untuk pergi ke Makkah, berjumpa dengan anak istrinya. Seronoklah. Seronok sungguh. Tak mampu kita nak bayangkan. Tapi apa yang berlaku? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka tatkala balagha telah sampai dia Ismail, ma'ahu hidup bersamanya, Ibrahim, as-sa'ya, berusaha sendiri, boleh berjalan. Kalau ke mana-mana tak perlu digendong. Karena boleh berjalan, itu nama sa'ya. Ya, sudah. Itulah, dalam 10 tahun macam itulah. Qala, berkatalah Ibrahim, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, inni ara fil manami anni adbahuka. Ini sesungguhnya aku ara fil manami, aku bermimpi, wahai anakku, masa tidur, anni adbahuka, sesungguhnya aku diperintah oleh untuk menyembelihmu, wahai anakku. Ayah mimpi, wahai anakku, Allah suruh ayah sembelih engkau. Fandur madza tara. Perhatikan, wahai anakku, apa pendapatmu? Apa pendapatmu, wahai anakku? Allah suruh ayah sembelih engkau. Dialog yang sungguh dahsyat, para malaikat pun mungkin heran.
Burung-burung pun mungkin terkejut. Macam mana seorang ayah yang sangat mencintai anaknya, anak satu-satunya yang ditunggu puluhan tahun baru dapat. Tiba-tiba tanya pada anaknya, ayah disuruh Allah sembelih engkau lah nak. Allahu Akbar. Mungkin malaikat pun terkejut dengar dialog macam ini. Ini apa ni orang tua macam ini? Nak kata Nabi Ibrahim benci, tidak ada sama sekali kebencian. Nak kata Ibrahim marah dengan anaknya, tak juga. Dia sangat sayang. Tapi bila dia sangat menyayangi anaknya, tergamak dia bagi tahu anaknya, ayah disuruh sembelih engkau lah nak. Allahu Akbar. Allah perintah ayah. Perintah itu pun nak melalui mimpi. Astagfirullah. Subhanallah. Ibrahim bangga sambil terharu ketika anaknya menjawab, qal, ya abati, wahai bapa kesayanganku, if'al ma tu'mar. Laksanakan, lakukan, kerjakan, wahai ayahku, apa yang diperintahkan kepadamu. Allah suruh ayah sembelih aku, laksanakan, lakukan, kerjakan ayah. Jangan tengok kanan, jangan tengok kiri, jangan buat pilihan itu, apa ini, apa. Jangan, sudah lakukan saja. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan dapati diriku, kata Ismail. Insyaallah. Orang yang sabar. Ucapan Ismail tak kalah dahsyat daripada ucapan bapa. Bila bapa ayahnya dengan tenang diperintah untuk menyembelih anaknya yang sangat disayangi, semata-mata karena cintanya kepada Allah. Ismail pula yang sangat menyayangi dan menghormati bapanya, menjawabnya, ayah, lakukanlah perintah Allah. InsyaAllah anakmu sabar. Sama-sama rela dan ridho. Karena sama-sama mencintai Allah. Bila Ibrahim mencintai Ismail, betul, tapi dia lebih mencintai Allah daripada mencintai anaknya. Ismail cinta orang tuanya, ayahnya. Tapi dia lebih mencintai Allah. Bila Allah sudah suruh, cinta-cintanya kepada selain Allah hilang sama sekali. Ismail itu tidak punya kepentingan, manfaat apa sahaja ketika merelakan dirinya untuk disembelih oleh bapanya. Sudah tidak punya apa-apa kepentingan kecuali karena ingin menzahirkan cintanya kepada Allah. Karena bapanya pun ketika hendak menyembelih anak kesayangannya pun tidak punya kepentingan pribadi. Tak ada. Apa kata orang, apa kata kaumnya, nak dituduh ya gila ke apa. Dah tak jadi pertimbangan sama sekali. Langsung tidak menjadi pertimbangan nak buat atau tidak. Walaupun mungkin ramai kaum Ibrahim waktu itu yang malah menuduh Ibrahim gila ke apa kau ni. Karena bercanggah dengan ajarannya. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya yang suruh itu Allah, ya zat yang paling dicintai. Itu namanya mahabbah. Itu tuntutan la ilaha illallah. La ilaha ini bukan kalimat kosong. Bukan. Ia kalimat yang dasar punya tuntutan kepada pengucapnya. Satu di antara tuntutannya, mesti ada mahabbah kepada Allah yang disaksikan, yang diakui sebagai satu-satunya Tuhan itu. Dialog ini benar-benar dialog yang tidak ada tolak bandingannya. Carilah dialog mana yang paling menyentuh hati, yang paling dahsyat,
yang saya katakan boleh jadi para malaikat pun bingung memahami macam mana manusia begitu patuh sekali. Tak ada sedikit pun keraguan, tak ada sedikit pun pengingkaran. Rimau pun mungkin terkejut kalau fahamlah. Ada makhluk manusia yang macam itu, cintanya pada Tuhan. Bukan karena sudah hilang cinta kepada anak, bukan karena hilang cinta pada orang tua. Tapi karena begitu besar mahabbahnya kepada Allah yang telah disaksikan dengan ucapan La ilaha illallah. Sanggup melakukan itu. Carilah dialog manapun yang paling menyentuh hati, membuat kita kagum. Dialog Ibrahim dengan putra Indah yang paling dahsyat. Dialog mana pun tak dahsyat lah. Carilah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Apakah Ibrahim hanya dialog dan berhenti di situ saja? Apakah Ibrahim hanya berkata berjanji bersedia nak sembelih anaknya? Setakat itu saja? Apakah Nabi Ismail bersedia untuk disembelih? Setakat itu saja? Oh tidak. Itu hanya ucapan. Dan Ibrahim Ismail ingin mengutarakan apa yang dia kata. Itu penting itu. Dia telah mengatakan patuh kepadamu ya Allah. Ibrahim kata begitu, Ismail kata begitu. Allah tunggu istilahnya. Apa yang kamu kata itu kamu kotakan atau tidak. Nah inilah. Mahabbah itu kena disambung. Bukan hanya kata, tapi mesti dikota. Falamma maka tatkala aslama. Tengok ada alif di situ. Aslama. Kedua-duanya telah berserah diri. Ibrahim telah berserah kepada Allah. Anaknya pun yang nak jadi korban pun sudah Islam berserah. Tanpa syarat. Semata-mata kerana cintanya pada Allah. Watallahu lil jabin. Dan dia Ibrahim telah meletakkan Ismail dalam posisi mengiring. Li jabin. Jabin itu muka bagian kepala. Kepala bagian kanan atau kiri. Kepala kita bagian depan ini namanya wajhun. Wajhun. Wajah. Kepala bagian belakang kalau kita ambil kalau kita ambil gambar orang dari hadapan nampak muka wajhun. Bila kita ambil orang dari belakang kepalanya nampak kofa. Kepala bagian belakang itu namanya kofa. Kalau kita ambil gambar orang dari belah kanan atau kiri kepalanya nampak jabin. So jabin itu maknanya kepala bagian kanan atau kiri. Jadi bila Allah kata watallahu dan Ibrahim meletakkan Ismail lil jabin dengan kepala, mana posisinya mengiring, bukan melentang, bukan meniarap. Macam kambing yang nak disembelih itulah. Disembelih bukan melentang pada tapi mengiring. Jadi mana inilah Ibrahim mengutarakan apa yang dikata. Maknanya sudah tidak ada lagi yang menghalangi Ibrahim untuk meletakkan pisaunya ke pedang di leher Ismail. Dah tak ada lagi yang menghalangnya. Tak ada. Terus sajalah. Saat itulah Allah yang menyuruhnya sebelum ini. Dia juga yang menghentikannya. Wanadaina dan kami telah memanggil akan Ibrahim, kata Allah. Ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Aku perintahkan pada kamu untuk menyembelih anakmu walaupun dengan mimpi dan kamu meyakini perintahku yang aku berikan padaku walaupun dengan mimpi ini. Hebat.
Diperintah Allah disampaikan pada Ibrahim hanya melalui mimpi. Ibrahim yakin dan membenarkannya. Bukan disampaikan oleh Jibril bersemuka. Apalagi perintah itu bukan sembelih kambing atau sembelih unta, sembelih anak. Tengok. Mampu kita mengukur tingkat mahabbah Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala? Tak mampu. Tidak mampu. Jemaah sekalian, mahabbah atau cinta antara hamba dengan Allah, kalau tidak salah ada 10 tingkatan. Dalam kitab Madarijus Salikin yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Cinta hamba pada Allah ini ada tingkatan-tingkatan. Mulai yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Saya lupa tingkatannya itu, tapi saya pernah mengajarkannya. Tingkatan cinta hamba kepada Allah yang paling rendah namanya alaqah. Dan kali nanti saya jelaskan juga itu. Namanya al-alaqah. Alaqah itu bergantung. Makna harfiahnya. Bila hati kita sentiasa bergantung kepada Allah, sentiasa ingat Allah yang kita cintai, nak buat apa ingat Allah, bergantung kepada Allah, susah ingat Allah. Maknanya dalam hati kita sudah ada mahabbah. Kita sudah ada cinta pada Allah. Syarat ketujuh penuh. Tapi cinta yang macam itu, cinta yang paling rendah. Paling rendah. Bukan tak baik, baik, tapi cinta yang permulaan. Hati yang sentiasa bergantung pada Allah, itu tanda hati itu ada mahabbah. Tapi mahabbah tingkat yang paling rendah. Yang paling tinggi namanya khullah. Namanya khullah. Khullah dipercaya daripada perkataan khalin. Khalin maknanya kosong. Sehingga antara hamba dengan Allah sudah tidak lagi sesuatu yang menghalangi. Tak ada penghalang sama sekali. Dan orang yang mencapai cinta khullah namanya khalil. Sebab itu kenapa Nabi Ibrahim disebut Khalilullah. Karena cinta Ibrahim kepada Allah itu sudah peringkat paling atas dan tidak lagi ada sesuatu yang menghalangi. Ibrahim pernah pastilah mencintai dirinya. Tapi dirinya pernah dikorbankan semata karena cintanya pada Allah. Kan dia pernah rela dibakar oleh Namrus. Bagi Ibrahim tak ada masalah. Ibrahim telah mengorbankan dirinya untuk dibakar. Semata-mata cintanya pada Allah. So Ibrahim lama di sini. Cinta pada diri sudah tidak ada. Mungkin cinta pada keluarga. Mungkin. Ya, ada cinta. Tapi cintanya pada keluarganya sudah dikorbankan. Semata-mata cinta pada Allah. Hajar dan Ismail ditempatkan tempat yang jauh. Tempat yang tak layak dihuni. Waktu itu. Namanya Makkah Al-Mukarramah. Tak ada kemudahan asas. Siang terlalu panas, malam terlalu sejuk. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada buah, tak ada air. Yang ada hanya binatang buas. Bagi Ibrahim sudah. Aku korbankan anak dan istriku. Semata-mata cintaku pada Allah. Cinta Ibrahim pada Allah tidak lagi terhalang oleh cintanya pada dirinya, oleh cintanya kepada keluarganya. Satu yang masih menghalangi. Ismail. Cintanya pada Ismail masih menghalangi. Allah tahu itu. Allah suruh kurbankan cintanya pada Ismail. Ibrahim, cintamu kepada aku masih ada satu penghalang. Yakni yang menghalangi cintamu kepada aku, tuh, kamu masih punya cinta kepada Ismail. Aku suruh kamu sembelih dia.
Ibrahim kata sami'na wa ta'na. Bermakna Ibrahim sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikorbankan bagi membuktikan cintanya pada Allah. Sudah tidak ada lagi penghalang antara Nabi Ibrahim dengan Allah dalam bab cinta. Cinta yang sudah tidak ada sesuatu yang menghalangi itu karena semua sudah dikorbankan. Cinta itu namanya khullah. Orangnya dipanggil Khalil. Dan ini Ibrahim. Engkau telah membenarkan wa Ibrahim akan mimpimu. Walaupun aku perintah kamu, perintah yang sangat berat. Sangat berat. Dan aku hanya sampaikan pada kamulah mimpi. Itu pun kamu membenarkannya. Mana ada orang macam itu? Mana ada orang cintanya situ ke Ibrahim? Itu sebab dapat gelaran Khalil. Dan dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi menemui Nabi mereka di langit yang ke-7 jam sekalian. Iya, langit ke-7. Tinggi sudah kalau bahasa kita lah. Nabi Adam langit pertama, coba. Nabi pun rupanya tidak sama. Nabi sudah, wah Nabi Ibrahim jauh selepas Nabi Adam. Maklum cintanya sudah khullah. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sunya seperti itulah kami akan memberi balasan pada orang berbuat baik. Inna hadza lawal balaul mubin. Ini wa Ibrahim sungguh ini ujian yang sangat nyata dan kamu percaya. Wa fadainahu bidhibhin adim. Allah kata dan kami tebus Ismail yang pada mulanya aku suruh Ibrahim korbankan, aku ganti, aku tebus bidhibhin azim dengan sembelian yang agung. Dalam sejarah pada masa itu tiba diganti dengan kibash yang datang dari alam gaib. Tapi Ismail bukan hanya diganti dengan seekor kibas, tapi diganti dengan jutaan ekor kibas, mungkin billion lembu, billion unta hingga hari ini, hingga kiamat. Masya Allah. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan atasnya tradisi ini, ibadah ini, kata Allah. Aku tinggalkan diikuti oleh generasi yang kemudian. Jamaah sekalian, seperti mana yang saya katakan tadi, ayat ini saya sampaikan untuk memberikan contoh nyata dan mudah dipahami bagi orang yang telah membuktikan mahabbahnya terhadap Allah yang dia saksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan dia, la ilallah, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Filosofi kurban memang sangat besar. Kalau kita mau bicara tentang falsafah kurban. Tetapi di dalam ayat ini, seperti yang saya katakan, saya hanya ingin mengajak saya melihat dari aspek mahabbah. Mahabbatullah menjadi tuntutan utama kalimah la ilallah yang telah dibuktikan dengan sejelas senyata-nyatanya, sejujur-jujurnya oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim telah mengucapkan la ilaha illallah. Banyak kan, lihat zaman sekarang kisah Nabi Ibrahim ketika mengkaji alam semesta, mengkaji bintang, ini Tuhanku, bintang terbenam, aku tak suka benda yang hilang. Tengok mata bulan, oh ini Tuhanku, lebih besar. Tengok bulan pun terbenam juga. Ini bukan Tuhan. Tengok matahari, lagi dah dikajinya. Ini lebih besar, ini pasti Tuhan. Matahari pun rupanya berubah-ubah. Aku tidak suka berubah. Ini semuanya bukan Tuhan. Ibrahim berkesimpulan, inni wajjahtu wajhiya
Lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku pada zat yang mencipta semua ini. Semua tadi bukan Tuhan, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya ini yang menciptanya. Dan aku arahkan wajahku padanya. Aku orang berserah diri. Iya. Ketika Allah kata pada Ibrahim, "Idh qala lahu rabbuhu aslim." Ketika Allah berfirman pada Ibrahim, suruh pada Ibrahim, aslim. Ibrahim, berserah dirilah engkau. Ibrahim kata, qala aslamtu li rabbil alamin. Ya Allah, aku berserah diri kepada engkau Tuhan semesta alam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ringkas kata, Ibrahim telah mengucapkan la ilaha illallah. Salah satu syarat la ilaha illallah yang tidak kalah pentingnya, mesti ada mahabbah kepada Allah yang dicintai. Dan mahabbah itu Allah akan uji kepada siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mana nanti yang hendak diutamakan, yang didulukan? Kehendak Allah yang dicintaikah atau kemauan diri? Ini ujian inilah untuk uji mahabbah itu. Bila aku suruh hambaku ini buat sesuatu, mana nanti yang nak didahulukan? Perintahku atau kemauan diri? Apalagi jika perintah Allah itu bercanggah dengan kehendak kita. Coba. Bercanggah dengan kepentingan kita. Habis kalau aku buat macam ni, habis aku kehilangan ini. Di mana la ilaha illallah kita? Ingat, la ilaha kita menjadi cacat. Nanti petang di akhirat, sangkut kita. Tersangkut. Bila cuma mahabbah, tersangkut. Tersangkut. Walhal, ulama zaman sekarang ada 7 kan. Dipertanggungjawabkan la ilaha illallah bab ilmu. Saya pertanyaan ilmu. Bab ilmu sudah sangkut. Allahu Akbar. Sudah. Saat kedua yakin. Allah yakin pula tak lepas. Saat kedua qabul. Qabul pula kacau. Masih kacau. Keempat al-inqiyad. Nampak langsung tak ada apa itu inqiyad. Kelima as-sidqu. Sidqun. Tak ada. Al-ikhlas. Ya, macam ada sikit-sikit, sekejap ada, sekejap ada. Yang kedua, mana mahabbahmu? Ini syarat. Ibarat solat, perlu ada syarat. Bila syarat tidak ada, solat tidak sah. Kan begitu kan? Solat itu ibadah zahir jamaah sekalian. Boleh dilihat maksud saya. Perlu syarat. Syarat yakni sesuatu yang adanya, yang tiadanya menyebabkan tiadanya suatu amalan. Dan suatu itu bukan bagian daripada suatu. Contoh wudu. Tiadanya wudu, tiadanya taharah, maka menyebabkan tiadanya sholat. Sholat jadi tidak sah karena wudu tidak ada. Dan wudu memang bukan bagian sholat. Menutup aurat. Tiadanya menyebabkan tiadanya sholat. Kalau menutup aurat tidak ada, sholat pun tidak wujud. Walaupun dia rukuk, Anda dikira sholat kan tidak menutup aurat. Jadi secara itu penentu. Adanya adalah, tiadanya adalah menentukan tiadanya sesuatu yang lain. Jadi kalau kita mau, katalah sholat kita diterima, sah, ya syarat mesti dipenuhi. Ada toharo, tutup aurat, ada hadap kiblat, dan masuk waktu. Nah, itu syarat. Nah, kalimah la ilallah juga ada syarat. Ada syaratnya. Jika syarat itu tidak ada, kalimah la ilallah juga tidak ada. Ibarat tadi orang sholat, wudhu tak ada, taharah tak ada, menutup aurat tidak. Apa dikira orang itu sholat?
dianggap tidak solat. Walaupun ada berdiri, ada takbir, ada ruku, ada walaupun rukun-rukunnya. Nah, rukunnya dipenuhi, tapi syarat tidak dipenuhi. Salatnya jadi kosong. Ya, kalau macam berdiri, ruku, tidak, itu rukun lah semasa salat. Tapi sebelum masuk salat kan ada syarat-syaratnya. So, mahabbah ditanya. Dan Nabi Ibrahim, sebagai contoh, telah berjaya membuktikan. Ya, mas sekalian, coba kita renungkan sedikit ya. Bagi Nabi Ibrahim, sebenarnya Ismail bukan hanya sekadar seorang anak bagi seorang ayah. Saya ulangi. Bagi Nabi Ibrahim, Ismail bukan hanya sekadar anak bagi seorang ayah. Tapi dia adalah buah hati. Buah hati yang sudah lama dirindukan, diharapkan kehadirannya sepanjang hayat. Bayangkan selepas umurnya 1 abad. Jadi buah hati, bukan sekadar anak. Sebagai anak tunggal, anak satu-satunya saat itu, ya, Ismail tentulah anak yang sangat-sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim sebagai ayah. Apalagi sudah bertahun-tahun menanggung penderitaan batin karena merindukan kelahiran anak yang tak kunjung tiba. Jamaah sekalian, di tengah kebahagiaan seperti ini, Ibrahim sedang merasakan itu kebahagiaan yang luar biasa. Punya anak, sudah pandai berjalan sana. Pastilah. Luar biasa. Di tengah Ibrahim menikmati kebahagiaan yang luar biasa sebagai seorang ayah, tiba-tiba turun wahyu. Yang isinya perintah agar Ibrahim menyembelih anaknya yang sangat-sangat disayangi itu. Tapi itu dari Allah. Minta maaf ya sekalian. Masalahnya berbeza. Jika katalah Allah suruh Ibrahim sembelih Ismail, sementara selama ini Ibrahim memang dah tak suka pada Ismail, benci pada Ismail. Benci pada Ismail, tak suka pada, menyesal punya. Tiba-tiba Allah turunkan ayat, Ibrahim sembelih anak. Wih, lagilah senang, laju dia. Ini yang kami tunggu-tunggu ya Allah, perintahmu ini yang kami tunggu. Kami memang tak suka punya anak macam Ismail, engkau pula suruh sembelih. Laju dah Ibrahim. Ini tidak. Ibrahim sedang merasakan kemuncak kebahagiaan jiwanya sebagai seorang ayah, mempunyai orang anak yang sudah puluhan tahun dirindukannya. Tiba-tiba Allah, zat yang dicintai, menyuruhnya untuk menyembelihnya. Coba. Tak bergoncang tuh jiwa. Pasti mengalami goncangan yang dahsyat, mas sekalian. Tapi ingat, Ibrahim yang mahabbahnya pada Allah bukan sembarang mahabbah. Ia sudah khullah. Bayangkan, coba kita bayangkan. Iya ya, kalau macam itu sekali, macam mana lah. Saya kata lain lah. Kalau Ibrahim sebagai ayah itu tak suka anak, benci pada anak, kecewa dengan anak. Tiba-tiba Allah suruh sembelih, lagi suka lah. Ini tidak. Berada di kemuncak kebahagiaannya. Suruh sembelih dengan tangan sendiri. Tak tahulah, kita tidak dapat menggambarkan, membayangkan betapa terguncangnya jiwa Ibrahim dengan perintah ini. Tapi ingat, iman Ibrahim sangat kuat, mahabbahnya sangat kuat,
Sehingga goncangan jiwa itu dapat dikawalnya. Jika bukan karena mahabbahnya pada Allah yang kuat hingga peringkat khullah, Ibrahim mungkin boleh terduduk je sekarang. Boleh kalah dengan goncangan yang sangat dahsyat itu. Sangat dahsyat itu. Tapi itulah, meskipun ia mengalami satu goncangan jiwa yang luar biasa, namun ini perintah. Dan yang menyuruh ini kekasihnya. La ilaha illallah. Dahulu aku sudah merelakan diriku dibakar. Aku lulus. Nak buktikan cintaku pada Allah. Dahulu aku disuruh untuk meninggalkan, menjauhkan istri dan aku yang kusayangi di tempatnya. Aku berjaya lulus. Ini takkan rekodku dah bayar aku nak gagal dalam hal ini. Artinya apa? Ujian Allah pada Ibrahim yang ini kemuncaknya jam sekalian. Sebelumnya Ibrahim sudah mengalami puluhan ujian. Bukan perintah oleh anak ini kali pertama, tak, sebenarnya sudah dilatih ujian. Walaupun Nabi. Ini kemuncaknya. Sebab itu kalau kita baca sejarah Ibrahim, selepas Nabi Ibrahim berjaya mengarungi ujian ini, sembelih putranya, Allah tidak lagi berikan ujian iman pada Nabi Ibrahim. Tak ada lagi dah. Dah hidup keluarga tenang, lalu bina Kaabah, anaknya membantunya dan berdoa, dan tenang hingga mati. Dah tak lagi ujian. Karena kemuncak ujian. Ya mas sekalian, kita hanya boleh bayangkan saat itu, ketika hati tergoncang, mana yang nak diikuti ini? Dia sangat mencintai Allah. Tapi dia seorang tua juga sangat mencintai anaknya, apalagi dia sedang merasakan satu kebahagiaan yang luar biasa. Berkumpul dengan ahli keluarga, dan semua punya maklamat yang sama, Allah, Allah, Allah. Ibrahim maklamatnya mahabbah Allah. Ismail rupanya anaknya juga sangat mencintai Allah. Hajar yang melahirkannya, yang membesarkan seorang diri, susah payah, tidak protes ketika suaminya nak menyembelih anaknya atas perintah Allah. Walau Ibrahim tidak ikut membesarkannya. Coba bayangkan. Ibrahim tidak ikut membesarkan Ismail. Yang besarkan Ismail menjaga hingga jadi kanak-kanak yang comel larisan. Hajar seorang diri. Di tempat yang waktu tak layak dihuni. Ibrahim datang tiba-tiba nak sembelih. Kalau lah untuk orang ukuran iman kita hari inilah, kalau Hajar katalah protes, mengamuk, wajarlah untuk ukuran iman kita hari ini. Tapi ingat, Hajar bukan sembarang Hajar. Ia sangat cinta suaminya, dia juga sangat cinta pada anaknya, tapi dia lebih mencintai Allah yang disembahnya. Inilah keluarga yang luar biasa. Kesemuanya mendahulukan mahabbahnya pada Allah. Ibrahim lulus, Ismail lulus, Hajar. Jangan lupakan di sini peranan Hajar. Wahal kalau untuk ukuran iman hari ini, Hajar boleh protes. Bahkan minta maaf ketika Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim seorang di tempat yang tahu ini, ya mungkin boleh minta cerai. Ini apa nih suami tak bertanggung jawab baca ini. Tapi Hajar rupanya kekasih Allah. Hajar boleh mengamuk, ini suami apa ini? Dahlah suami tak bagi nafkah. Dibiarkan kami berdua susah payah di tempat yang seperti ini. Datang diunanya sembelih. Wah. Tapi ingat, itu tidak ada dalam fikiran Hajar jemaah sekalian. Karena yakin Allah yang suruh macam itu bukan kehendak suaminya. Itu kehendak Allah. Jadi Hajar pastinya bangga punya suami, mencintai Allah melebihi daripada mencintai dirinya sendiri. Pasti bangga. Ibrahim pasti bangga punya istri macam Hajar yang lebih mencintai Allah sehingga merelakan anaknya untuk dikorbankan daripada mencintai
suaminya, dirinya. Ibrahim dan Hajar pasti bangga punya anak, yakni Ismail, yang rupanya lebih mencintai Allah daripada mencintai kedua ibu bapanya. Inilah keluarga yang subhanallah. Susah nak bayangkan. Susah. Dan itulah contoh mahabbah yang betul-betul terbukti pernah berlaku di atas planet bumi. Keluarga kecil. Ada seorang suami, istri, orang ayah, ibu, dan anak. Ya sekalian, dalam keadaan itu tentulah waktu Ibrahim mempunyai hanya dua pilihan saja. Ya, hanya punya dua pilihan. Mengikuti jeritan batinnya, nak mengikuti jeritan batinnya, dan kemudian menyelamatkan Ismail. Jangan sampai membunuhnya, atau mengikuti perintah Allah. Itu aja pilihan yang ada depannya. Sama ada nak mengikuti perintah Allah, tapi Ismail kena dikorbankan, mati, ataupun mengikuti jeritan batinnya. Sebab jiwanya menjerit-jerit, meronta-ronta. Ini anakmu, kamu puluhan tahun menunggu. Sangat sayang, sangat... Hanya ada dua pilihan. Dan disinilah yang akan menentukan. La ilaha illallah Ibrahim diterima secara mutlak oleh Allah atau tersangkut karena cacat. Disinilah Allah nak mengetahui, nak membuktikan syahadah hambanya ini sempurna ataupun cacat. Jujur atau hanya pura-pura. Karena setelah diuji tentang aspek atau syarat mahabbah, dia dah tak boleh. Sekarang tengok. Hanya karena diuji tak punya duit, mencuri. Allahu Akbar. Diuji dengan keinginan hatinya ingin punya duit banyak, malah sudah banyak duitnya. Menipu. Rasuah. Tengok, la ilaha illallah dicampak hanya karena rasuah depan mata. Bukan orang susah. Dalam sejarah dunia, sejarah moden ini, mana orang susah rasuah? Mana orang miskin rasuah? Yang rasuah itu orang kaya-kaya biasanya ya sekalian. Tidak ada kuasa. Bukan orang miskin, orang sudah banyak. Di mana la ilaha illallah? Allah yang dicintai, Allah yang diucapkan la ilaha kata jangan rasuah. Tapi hati, ambillah kalau tidak rugi kita. Coba, sangkut nanti jamaah sekalian. Bila kita dihisap oleh Allah, sangkut. Bab ilmu masih sangkut. Bab yakin masih sangkut. Bab qabul masih sangkut. Ingkiyat, sidik, ikhlas. Paham? Karena ini syarat. Dan tadi saya katakan, syarat itu menentukan sah atau tidaknya suatu amalan. Macam wudu, macam untuk aurat tadilah yang saya katakan tadi. Jadi Ibrahim hanya ada pilihan. Ibrahim, sekarang terpulang pada kamu. Kamu nak memilih mengikuti jeritan jiwamu yang meronta-ronta untuk menyelamatkan Ismail, sehingga kamu abaikan saja perintahku, kata Allah, atau kamu laksanakan perintahku bagi membuktikan mahabbahmu yang jujur kepada aku, tapi kamu akan kehilangan Ismail. Hanya ada dua pilihan. Mesti memilih satu. Tak boleh pilih dua-dua. Tak boleh pilih dua-dua. Dan Ibrahim tak boleh protes, ya Allah, kenapa kau bagi aku pilihan yang susah? Minta maaf jamaah sekalian ya. Dua pilihan ini lebih dasar daripada peribahasa Melayu itulah. Peribahasa Melayu belum seberapa tu. Telan mati mak, apa luah mati bapa apa. Mana nih sebab salah nih nak telan mati mak. Itu kalau baru
Yang mati baru ayah yang telah berumah. Ini Allahu Akbar. Lebih dahsyat daripada itu. Ibrahim disuruh memilih. Satu dan dua. Cinta, mencintai anak, atau mencintai Allah. Dia cinta anak. Atau kebenaran. Kebenaran itu yakni melakukan perintah Allah. Itu kebenaran. Bagi membenarkan cintanya. Atau cintanya pada anak. Ini berkecamuk dalam hidupnya. Ringkas kata. Ibrahim diberi pilihan untuk mewujudkan mahabbahnya. Nak mengutamakan keperluan hidupnya ataupun tujuan hidupnya. Anak, istri, keluarga yang harmoni itu keperluan hidup, bukan tujuan hidup. Punya anak, punya pasangan itu keperluan hidup. Apakah ini yang Nabi Ibrahim hendak utamakan atau tujuan hidupnya? Tujuan hidup yakni patuh kepada Allah, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa Allah tegak, cinta Allah, itu tujuan hidupnya. Kalau aku mengutamakan tujuan hidupku, yakni aku kena ikut perintah Allah lah, aku kena sembelih. Tapi kalau aku nak mencapai tujuan hidupku, aku kehilangan keperluan hidup, aku kehilangan anak. Sebaliknya kalau aku tak mau kehilangan anak, keperluan hidup, ya aku gagal mencapai tujuan hidup. Berat, sangat berat. Ujian mahabbah ini berat dan saya yakin setiap hari pasti kita dihadapkan dengan ujian daripada untuk menguji mahabbah kita ini. Bentuk ujiannya memang berbeza antara A, B, C, D, antara Ibrahim dan kita. Tapi konsepnya sama. Kita disuruh pilih antara dua dalam hidup ini. Kalau aku buat, kita kata ini, kalau kata ini. Dan ini kena faham dahulu. Kena ada ilmu dahulu untuk memahami seperti itu. Tanpa ada ilmu, nanti kita bingung. Bab mahabbah, bab qabul bingung, bab ikhlas. Sebab itu syarat pertama dahulu ilmu. Kan? Syarat pertama adalah ilmu. Jamaah sekalian. Tadi saya katakan, yang saya ingin tumbuhkan, yakni aspek mahabbahnya dalam kisah itu. Walaupun kisah itu mempunyai makna yang sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Kisah Nabi Ibrahim itu. Itu bukan sekadar kisah ya. Itu di situ ada aspek akidah, ada aspek syariah, ada aspek ihsan, ada aspek filosofinya, akhlaknya luar biasa lah. Bahkan ada aspek tasawufnya. Sebab kalau kita bicara tentang cinta, itu sudah bahasa tasawuf itu. Tajuk cinta ini bukan lagi tajuk al-iman, bukan lagi tajuk al-islam, tapi sudah tajuk al-ihsan. Dan lebih kepada tasawuf. Yang Ibnu Qayyim dengan bijak memberitahu kita tingkatan-tingkatan mahabbah itulah, mulai paling bawah hingga paling atas namanya khullah. Dan Ibrahim telah mencapai cintanya pada Allah tingkat yang paling atas namanya al-khullah. Orang yang punya sifat, yang punya makom cinta khullah mendapat gelaran khalil. Barulah kita faham kenapa Nabi Nuh itu khalilullah. Musa kalimullah. Isa ruhullah. Sebenarnya Nabi Muhammad pun ya Mas, tapi sayang kita kata Muhammad Habibullah. Itu sebenarnya terlalu rendah ya. Terlalu rendah. Menurut apa yang kami pelajari dahulu, Muhammad Habibullah itu rendah. Habib itu rendah sekali berbanding Khalil. Nabi Muhammad sebenarnya Khalilullah sebetulnya. Iya. Tapi tak macam mana umatnya bagi gelar Habibullah. Habibullah itu rendah, jauh di bawah daripada martabat Khalilullah. Nabi Muhammad sebenarnya Khalilullah juga. Tapi tak macam mana saya tidak tahu.
Kenapa umat Islam panggil Muhammad Habibullah? Atau dalam bahasa mudahnya, memberi gelaran pada Muhammad Habibullah itu maknanya gelaran yang belum layak sesuai dengan tingkat mahabbah Nabi. Itulah. Nabi masih lebih mulia, lebih tinggi, lebih layak daripada kalian. Bahasa mudah untuk memudahkan. Ada orang yang sangat berjasa kepada negara yang memang paling layak darjah pingat kebesaran yang diberikan padanya, Tun umpamanya. Tun umpamanya. Tapi hanya kita berikan Datuk. Mungkin kita, oh dia dapat Datuk umpamanya. Iyalah memanglah dapat penghargaan Datuk, tapi masih terlalu kecil dan rendah kalau orang sehebat itu hanya dapat pingat yang bergelaran Datuk. Sepanya Tun tu. Macam itulah ibaratnya. Kita bagi gelar Muhammad Habibullah. Walhal kalau kita paham betul, Nabi Muhammad bukan Habibullah itu Khalilullah, macam Nabi Ibrahim. Dan itu paling tinggi. Paling tinggi. Dalam martabat maratibul mahabbah. Ya sekalian, mudah-mudahan contoh ini dapat memberikan pencerahan pada kita untuk memahami syarat mahabbah. Mungkin ada yang tanya, yalah itu Nabi Ibrahim. Itu Nabi. Kita tak boleh kata begitu ya. Tak boleh kata, memanglah itu Nabi. Paling tinggi. Nabi, pastilah Allah berikan contoh yang paling tinggi buat kita. Takkan Nabi bagi contoh yang rendah-rendah. Nanti insya Allah, bila ada masa saya tunjukkan ayat yang lain juga. Yang bercerita tentang mahabbah yang pernah dimiliki oleh para sahabat Nabi. Jadi mudah-mudahanlah ia memberi manfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Wal Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.